Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali diberikan Allah kesempatan untuk melanjutkan pelajaran matematika wajib kelas 11 MIPA SMA Negeri 1 Tanjung Batu. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, mari kita membaca basmalah dan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang bab 1 materi induksi matematika. Pada pertemuan sebelumnya Bapak sudah menjelaskan tentang apa kegunaan dari induksi matematika. Jadi induksi matematika ini adalah salah satu metode cara untuk kita membuktikan rumus atau pernyataan matematika yang diberikan. Jadi dengan induksi matematika kita bisa membuktikan apakah rumus itu betul atau salah. Ada dua langkah yang harus kita lewati, yaitu pertama langkah awal atau basic step, yaitu dengan memisalkan n, mengganti n, variabel n dengan satu angka tertentu yang sederhana, boleh 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau kemudian langkah awal ini betul, pernyataan sebelah kiri dengan sebelah kanan itu sama, maka boleh kita simpulkan bahwa pernyataan yang diberikan 50% benar. Artinya masih ada 50% lagi. Nah, 50% itu harus kita buktikan kembali dengan melanjutkan kepada langkah yang kedua, yaitu langkah induksi atau induction step. Nah, ketika pada langkah awal ini ternyata ruas kiri dan ruas kanan salah, maka langkah kedua induksi step ini tidak perlu kita lanjutkan karena pernyataan diberikan adalah salah. Tetapi kalau pernyataan pertama, langkah pertama betul, maka kita harus lanjutkan kepada langkah yang kedua, yaitu langkah induksi. Minggu lalu Bapak sudah memberikan tugas untuk membuktikan dengan langkah awal soal nomor 5 dari uji kompetensi 1.1. Bapak ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada kalian yang sudah menyetorkan atau melaporkan tugasnya. Hari ini sedikit ingin Bapak ulas, Bapak bahas, dan bagi yang salah silakan dikoreksi kesalahannya di mana, lalu diganti di bukunya, ditulis yang benar yang bagaimana dari tugas yang kalian kumpulkan. Bagi yang benar, ini adalah semakin saya harapkan untuk menguatkan pemahaman kalian terhadap penyelesaian langkah awal dari tugas yang Bapak berikan pada pekan yang lalu, yaitu menggunakan langkah awal untuk membuktikan satu pernyataan atau pernyataan soal nomor 5 ini. Oke, di langkah awal ini kita bisa menggunakan satu nilai sederhana, ya, bisa n sama dengan 1 atau n sama dengan 2 atau n sama dengan 3 dan seterusnya, ya. Ambil salah satu nilai saja gitu ya. Nah, kita ingin buktikan misal dengan menggunakan n sama dengan 1. Jadi diberikan pernyataan 1 kali 2 ditambah 2 kali 3 ditambah 3 kali 4 ditambah dan seterusnya, ditambah n dikali n ditambah 1. Itu apakah betul sama dengan n dikali n ditambah 1 dikali n ditambah 2 dibagi 3. Pernyataan sebelah kiri itu setiap suku nilainya adalah menggunakan rumus yang terakhir ini. Jadi kalau dia suku pertama berarti n-nya ganti 1, dapatlah ini. Kalau n kita ganti 2, maka ketemu 1 dan 2 gitu ya, dan seterusnya. Jadi kalau tadi kita ingin mengambil n sama dengan 1, maka nilai yang kita dapatkan jika kita mengganti n sama dengan 1 adalah seperti ini ya. Nah, kita akan menemukan bahwa ruas kiri sama dengan 2 dan luas kanan juga sama dengan 2.
Berarti dapat kita simpulkan 50% pernyataan ini benar. Berarti tinggal 50% lagi yang harus kita buktikan apakah pernyataan ini benar 1%. Nah, untuk membuktikan 50% berikutnya, kita gunakan langkah yang kedua, yaitu menggunakan langkah induksi. Ini kita akan melanjutkan tentang langkah yang kedua, yaitu langkah induksi. Di dalam halaman 7 disebutkan bahwa langkah induksi itu adalah jika PK, maksudnya variabel N ini ya, variabel N itu kita ganti dengan K. Apabila kita ganti di ruas kiri sama dengan ruas kanan atau benar ya, maka tentunya K plus 1 atau N kita ganti dengan K plus 1, PK plus 1 nya juga harus benar. Dia pasti benar. Kalau ternyata salah, maka berarti pernyataan yang diberikan itu salah. Tapi kalau kemudian benar sesuai dengan pernyataan ini, maka berarti pernyataan yang diberikan atau rumus yang diberikan adalah rumus yang benar. Oke, Bapak ingin mencontohkan langkah induksi. Kita punya pernyataan seperti ini, 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 dan seterusnya ditambah 2N sama dengan N kuadrat plus N. Di langkah awal yang sudah kita bahas, bisa kita buktikan dengan langkah awal ya, ini langkah awal. Misal N, oke, kalau tadi N sama dengan 1, sekarang bagaimana kalau kita ganti N sama dengan 2? Kalau ganti 2 berarti sukunya ada 2, suku pertama dan suku kedua. Suku pertama adalah ya N1 seperti ini 2 ya. Jadi 2 kemudian ditambah dengan 4. Nah, sama dengan 2 ini ya, karena N sama dengan 2 ya, kita ganti N dengan 2 kuadrat ditambah 2 ya, hasilnya 6. Ini juga 6. Berarti ruas kiri dan kanan sama, berarti tadi 50% benar. 50% lagi kita harus menggunakan langkah induksi. Oke, langkah induksi. Tadi Bapak sudah sampaikan di halaman 7 tadi bahwa langkah induksi adalah apabila N kita ganti K dia benar, maka PK plus 1 benar, berarti pernyataan itu benar. Tapi kalau kemudian ini salah ya, maka berarti rumus atau pernyataan ini salah. Oke. Bagaimana cara membuktikan langkah induksi ini? Ya, tadi diperhatikan. Bapak tulis ulang, tadi N kita ganti dengan K. Oke. Pernyataan dihasilkan seperti ini. Hasil pernyataannya adalah setelah N kita ganti K, 2K sama dengan K kuadrat plus K. Oke, tadi di halaman 7 disebutkan bahwa apabila PK benar, nah, berarti ini kita anggap benar. Oke, ini kita anggap benar. Maka apabila PK ini benar, maka K plus 1, PK plus 1 juga harus benar. Oke, kita akan buktikan apakah benar K plus 1. 2 ditambah 4 ditambah 6 tambah 8 dan seterusnya ditambah 2K ya. Nah, K ini tadi karena N nya sama dengan K plus 1, kita ganti K plus 1 sama dengan K plus 1 kuadrat ditambah K plus 1. Oke, ini diganti. Kita lihat ruas kiri ini sesungguhnya dia seperti ini, 2 plus 4 tambah 6 tambah 8 ditambah ini 2 ditambah 2K. Oke, ditambah 2K ditambah 2K plus 1. Oke, jadi mengapa 2K? Kalau N sama dengan K seperti ini kan, buat ke deretnya itu batas 2 kali K ya, 2 kali K. Lalu kalau seandainya N ini K ini kita tambah 1 ya, berarti tambah 1 suku berikutnya sebelah kanan, maka kita akan menemukan suku yang sebelah kanan dari 2K ini adalah, dari sini adalah 2 kali K ditambah
1. Oke, paham? Jadi 2K plus 1 ini suku sebelumnya adalah 2K ya, karena ini kan ditambah 1, K nya ditambah 1. Oke, baik, Pak lanjutkan. Ini sama dengan K plus 1 kuadrat ditambah K plus 1. Oke, Bapak beri kotak ini sampai di sini, luas segini. Ini kita sudah dapatkan rumus yang di atas sini, N ketika dia diganti N sama dengan K ya, N kita ganti dengan K adalah K kuadrat plus K, betul kan? Yang ini yang kotak ini itu adalah sama dengan K kuadrat ditambah K nih, lalu ditambah 2 kali K plus 1. Oke, nah yang ini kita sederhanakan boleh. K kuadrat ini K plus 1 kuadrat, K kuadrat ditambah 2K plus 1 ditambah K plus 1. Oke, kita sederhanakan yang sebelah kiri, K ditambah 2K ditambah 2 sama dengan K pangkat 2 ditambah 2K ditambah K jadi 3K ditambah 1 itu sama dengan 2. Ini K ditambah 2K nilainya berapa? K kuadrat ditambah 3K ditambah 2 sama dengan K kuadrat ditambah 3K ditambah 2. Perhatikan, sama kan? Nah, berarti pernyataan bahwa jika PK benar ya, maka PK plus 1 benar, terpenuhi. Artinya bahwa pernyataan 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 2N sama dengan N kuadrat ditambah N adalah sebuah pernyataan yang benar. Nah, ini langkah induksi. Baik, anak-anak, silakan disalin dari awal penjelasan Bapak tadi, dan sambil menyalin kalian renungkan kembali. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanya di dalam melalui grup grup pembelajaran kita, grup kelas kita. Nanti Bapak bisa jawab di situ. Itu sementara silakan dipelajari penjelasan Bapak pagi ini, dan Bapak ingin sebagai tugas di rumah kalian melanjutkan tugas yang minggu kemarin. Minggu kemarin kan tugas yang Bapak berikan adalah membuktikan rumus 1 kali 2 ditambah 2 kali 3 ditambah 3 kali 4 dan seterusnya ditambah dengan N dikali N plus 1 itu apakah sama dengan N dikali N plus 1 dikali N plus 2 dibagi dengan 3. Ini pekan kemarin tugasnya adalah membuktikan dengan langkah awal. Oke, kalian sudah membuktikan itu ya, dan Bapak sudah menjelaskan, membahas ya langkah awal yang benar. Nah, berikutnya Bapak ingin kalian melanjutkan kepada langkah induksi. Oke, dengan menggunakan langkah-langkah yang sudah Bapak jelaskan di atas. Oke, silakan, tugasnya tetap Bapak tunggu di grup dalam minggu ini gitu ya, sebelum pertemuan yang keempat minggu depan. Demikian, mari kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.